Pernah nggak sih kalian lihat ada program gede-gedean, terus dalam hati bertanya-tanya, ini beneran berhasil atau cuma bagus di launchingnya doang? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu alat keren buat cari tahu jawabannya. Namanya model CIPP. Sering banget kan kita lihat, ada proyek baru yang heboh banget, biayanya mahal, peresmiannya meriah. Tapi, begitu sorotan media hilang, dananya udah kepake, pertanyaannya tetap sama. So what? Beneran ada hasilnya nggak? Atau kita cuma nebak-nebak aja? Coba deh, pikirin, gimana sih cara kita ngukur sukses? Ini pertanyaan yang fundamental loh, yang dihadapi semua orang, dari manajer sampai pemimpin komunitas setiap hari. Kita ambil contoh ya, bayangin sebuah kota bikin program daur ulang baru. Keren kan? Mereka pasang ratusan tong sampah warna-warni di mana-mana. Pertanyaannya, apakah itu udah cukup buat dibilang sukses? Atau sukses itu lebih dari sekedar tong sampah yang kelihatan bagus? Atau contoh lain di perusahaan, ada program kesehatan mental. Suksesnya itu apa? Apa karena jumlah karyawan yang ambil cuti sakit berkurang? Atau karena suasananya jadi lebih positif dan semua orang happy? Nah, mulai kerasa kan rumitnya di mana? Kita naikin lagi skalanya. Kampanye literasi tingkat nasional. Apakah sukses itu pas jutaan buku udah dibagikan, atau pas anak-anak di daerah terpencil beneran bisa baca dan paham isinya? Nah, di sini masalahnya jadi makin kompleks. Nah, buat ngejawab semua kebingungan ini, para ahli itu nggak asal tebak. Mereka punya kerangka kerja yang udah terbukti ampuh buat dapat jawaban yang jelas. Dan inilah yang mau kita bahas, model CIPP. Jadi, CIP itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh sebuah sistem evaluasi yang komplit, ngasih kita pandangan 360 derajat. Kuncinya adalah, kita nggak cuma lihat hasil akhirnya doang, tapi seluruh prosesnya, dari ide awal sampai dampaknya terasa. Oke, jadi CIPP itu singkatan dari 4 pilar utamanya. Ada konteks, input, proses, dan produk. Gampangnya, konteks, masukan, proses, dan produk. Anggap aja ini peta kita buat ngebahas semuanya. Setiap bagian ini punya pertanyaan kuncinya sendiri, tapi semuanya nyambung. Yuk, kita mulai dari 2 yang pertama, konteks dan masukan. 2 pilar ini bisa kita anggap sebagai fase perencanaan. Jadi, sebelum programnya jalan, ini yang harus kita cek duluan, idenya apa dan modalnya apa aja. Pertama, konteks. Ini intinya nanya satu hal. Kenapa? Biar gampang, kita pakai analogi bikin kue ya. Pertanyaan konteksnya itu, ini kue buat apa sih? Buat pesta ulang tahun? Atau cuma buat cemilan sore? Jawabannya bakal nentuin semuanya loh. Nah, di dunia nyata, evaluator tuh bakal nanya, sebenarnya kebutuhan yang mau kita penuhin itu apa? Tujuannya apa sih yang spesifik? Dan yang paling penting, program ini beneran solusi yang pas nggak buat masalahnya? Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, pilar kedua, input atau masukan. Pertanyaannya jante jadi, kita punya apa aja buat ngewujudin ini? Balik lagi ke analogi kue tadi, ini soal bahan-bahannya. Tepung ada, gula, telur, semua lengkap nggak? Di tahap ini, kita cek kesiapan. Timnya udah pas, duitnya cukup, fasilitasnya oke, terus strateginya udah jelas. Soalnya kalau inputnya aja kurang, rencana sebagus apapun bisa berantakan di tengah jalan. Oke, perencanaan udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian eksekusinya, ke aksinya, dan tentu aja hasilnya. Apa sih yang terjadi pas rencananya dijalanin, dan apa hasil dari semua kerja keras itu? Pilar ketiga, proses. Ini ngeliatin langsung pelaksanaannya di lapangan. Pertanyaannya simpel, gimana jalannya? Kalau di analogi kue kita, ini pas kita lagi manggang kuenya. Resepnya diikutin nggak? Suhu ovennya bener nggak? Di sini nih, evaluator ngecek apa yang benar-benar terjadi. Ada yang melenceng dari rencana awal nggak? Ada hambatan apa aja? Koordinasi timnya gimana? Ini benar-benar reality check di lapangan. Dan akhirnya, kita sampai di pilar terakhir, produk. Ini dia momen penentuannya. Pertanyaannya cuma satu. Berhasil nggak? Kalau pakai analogi kita, ini saatnya nyicipin kue yang udah matang. Enak nggak rasanya? Sesuai harapan nggak? Di tahap inilah kita nilai hasil akhirnya. Kita lihat output atau hasil yang langsung kelihatan, terus outcome yang dampaknya lebih luas, bahkan sampai efek jangka panjangnya. Dan yang paling penting, kita bandingin semua hasil ini sama tujuan awal kita di tahap konteks. Nah, jadi nyambung kan semuanya? Nah, kita udah lihat keempat pilarnya satu-satu. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya biar kebayang gimana mereka bisa ngasih kita gambaran yang utuh. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba lihat deh. Setiap pilar
Konteks, input, proses, produk, itu nyambung banget sama analogi kue dan pertanyaan kebijakan di dunia nyata. Dari kenapa kita bikin kue, sampai gimana rasanya, semuanya terhubung. Ini contekan ringkasnya. Nah, inilah kekuatan utama dari model CIPP. Model ini menghilangkan blind spot atau titik buta. Jadi kalau ada program yang gagal, kita nggak cuma tahu, oh gagal, tapi kita bisa tahu persis kenapa gagal. Apa karena konteksnya yang salah, inputnya kurang, atau prosesnya yang kacau? Poin pentingnya begini, CIPP itu bukan alat buat ngejudge doang. Tujuan utamanya justru buat belajar. Hasil evaluasinya bisa ngasih rekomendasi yang jelas, biar program-program berikutnya bisa jauh lebih baik lagi. Jadi, setelah kita sama-sama belajar soal kerangka kerja ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirkan. Coba dilihat lingkungan sekitar kalian, entah itu di pekerjaan, di komunitas, atau bahkan proyek pribadi. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang bisa jadi lebih baik kalau kita coba lihat lewat kacamata konteks, input, proses, dan produk ini?